Subscribe ya teman-teman, jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Ketemu lagi di channel Miracle Pares. Nah, dalam video kali ini Umi masih membahas seputar yang namanya keguguran, dan juga ini adalah pertanyaan Umi sebelum-sebelumnya. Nah, mudah-mudahan dalam video kali ini yang Umi bahas bisa bermanfaat buat bunda-bunda yang masih belum tahu apakah darah yang keluar setelah keguguran ini apakah darah haid atau darah nifas. Makanya saksikan terus ya videonya. Nah, siklus darah yang keluar pada saat keguguran apakah dihukumi darah sama seperti darah orang yang habis melahirkan, yaitu darah nifas, atau dihukumi darah istihadah. Nah, kalau semisalnya darah yang keluar pada saat keguguran di fase kedua, misalnya kedua kehamilan, biasanya janin sudah membentuk organ tubuh ya. Contohnya misalnya sudah punya tangan ataupun kaki. Bahkan para ulama mengatakan kalau seandainya sudah ada jari jemarinya, maka dia kemudian keguguran gitu ya. Maka para ulama juga sepakat bahwa darah yang keluar pada saat keguguran di fase kedua yang sudah membentuk organ tubuh, maka itu darahnya sama seperti darah orang yang habis melahirkan, yaitu darah nifas ya teman-teman. Jadi ya tidak boleh melakukan sholat ataupun melakukan puasa sampai darahnya itu benar-benar bersih ya, dan juga tidak keluar lagi gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau seandainya dia keguguran di fase awal kehamilan? Biasanya di fase awal kehamilan itu ya masih belum berbentuk janin ya teman-teman, bentuk organ pun belum, biasanya baru masih berupa daging ataupun berupa darah. Nah, itu hukumnya bagaimana? Apakah itu darah nifas ya atau darah termasuk dihukumi darah haid? Nah, di sini kalau seandainya di sini ada perbedaan pendapat antara jumhur ulama ya, selain daripada mazhab Syafi'i. Kalau jumhur ulama mengatakan darah yang keluar pada saat keguguran di fase awal kehamilan yang belum membentuk organ gitu ya, membentuk organ, maka darah tersebut jadi sama seperti darah istihadah. Bahkan Imam Malik sendiri dalam bukunya Al-Mudawanah mengatakan bahwa wanita yang seperti ini dikiaskan seperti wanita yang hanya keluar cairan dari kemaluannya saja ya. Jadi nggak perlu dia hanya perlu wudhu, kemudian nggak perlu mandi gitu, wudhu kemudian sholat, dan nggak usah mandi karena memang statusnya sama seperti orang yang mustahadah ya gitu, tidak sama dengan darah nifas. Nah, berbeda halnya dengan yang namanya mazhab Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i dia berbeda pendapat dengan jumhur ulama. Kalau landasan daripada Imam Syafi'i, kalau seandainya darah yang keluar pada saat keguguran di fase awal kehamilan yang mana janinnya itu belum berbentuk organ, hanya berupa daging ataupun darah saja, maka tetap dihukumi darah nifas. Kenapa? Karena beliau mengatakan bahwa walaupun belum membentuk janin ya ataupun membentuk organ gitu, hanya baru berupa daging dan juga berupa darah gitu. Nah, itu sama halnya dengan awal terbentuknya manusia gitu. Jadi selayaknya dia sama seperti manusia gitu. Jadi kalaupun dia keguguran di awal fase kehamilan yang hanya baru berupa mudghah misalnya ataupun alaqah, atau belum berbentuk janin, hanya berupa darah gitu ya, berupa darah ataupun daging, maka itu sama seperti darah nifas ya teman-teman. Jadi tidak boleh melakukan sholat ataupun puasa gitu. Apa landasannya tadi ya? Landasannya karena
itu sama dengan awal terbentuknya manusia. Jadi layaknya seperti manusia gitu ya. Jadi tetap dihukumi darah nifas sama seperti darah orang yang melahirkan pada umumnya. Jadi tidak boleh sholat, tidak boleh puasa sampai darahnya itu benar-benar bersih. Dan kalaupun sudah bersih, kalaupun ingin melakukan ibadah harus apa? Harus mandi terlebih dahulu baru melakukan sholat ataupun ibadah yang lainnya gitu. Mudah-mudahan teman-teman ini bisa menjadikan manfaat buat kita semua, bisa menjadikan pengetahuan buat kita semua. Kalau kamu suka atau bunda-bunda suka dengan video ini, maka jangan lupa subscribe, like, and komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.